sahabat RSUAD semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast RSUAD. Nah, topik kita kali ini topik yang sangat penting banget, khususnya buat teman-teman yang aktif di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Twitter, dan juga yang lainnya. Nah, tentang bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mentalnya teman-teman, mempengaruhi kesehatan mental dan peran keluarga dalam mendukung di era digital saat ini. Nah, hari ini kita bersama dua narasumber yang sangat luar biasa dan ahli dalam bidangnya tentunya. Dengan saya juga, Kiki Putri Apriliani, dan kita sudah dibersamai dengan Dr. Windy dan juga Mbak Rena. Selamat sore dokter dan juga Mbak Rena. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini sukanya mendung dok, suka hujan. Jadi yang sakit nggak cuma hatinya, tapi langit juga menyertai kita. Gitu. Oke dokter, sebelum dimulai ke pembicaraan inti, ini saya pengen tahu dulu dokter, sebagai orang awam ya dokter, ini apa sih sebenarnya perbedaan psikolog klinis dan juga dokter spesialis jiwa? Monggo dari dokter Windy dulu. Nah, dari saya dulu. Iya, boleh. Assalamualaikum, Mbak Kiki. Waalaikumsalam. RSUAD. Saya seorang psikiater ya. Jadi ini sering banget ditanyain di lapangan ya, bedanya apa sih psikolog klinis sama psikiater kan gitu. Yang perlu digarisbawahi adalah kita basicnya kan dokter. Psikolog klinis kan basicnya memang seorang psikolog gitu ya, yang menggali dan mencari tahu ini masalahnya dari mana, apakah dari perilakunya atau dari ada perlu manajemen yang lain. Kalau di psikiatri secara garis besar itu masalahnya harus yang lebih kompleks gitu. Karena kalau dilihat dari derajatnya ya, yang ringan, sedang, berat. Nah, sebenarnya kalau di psikiater itu bisa sih dari yang ringan sampai yang terberat sekalipun. Nah, tapi alangkah baiknya kalau ringan dan sedang yang kira-kira masih bisa dihandle sendiri, masih butuh pendampingan, itu ke psikolog klinis. Kalau psikiater itu sudah berat dan sudah mengganggu fungsi fisiknya, sudah mengganggu tidurnya, jadi memang perlu terapi obat gitu. Itu membedakan. Jadi kita bisa meresepin karena kita dokter ya, tapi kalau psikolog klinis nggak bisa meresep. Gitu. Tapi bisa mendampingi farmakoterapi gitu. Dari Mbak Rena sendiri? Ya, terima kasih Mbak Kiki, terima kasih Dr. Windy. Ya, senada dengan Dr. Windy, kalau kami dari psikologi klinis ini lebih menitik beratkan kepada terapi perilaku dan dukungan non medis. Dan kami memang tidak berwenang untuk memberikan psikofarmakoterapi dan terapi obat. Jadi kami lebih ke konseling dan pendampingan psikologi. Gitu. Berarti memang pada intinya yang bisa mengeluarkan resep itu hanya di dokter spesialis jiwa ya dok? Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter. Nah, bagaimana nih peran spesialis kejiwaan dalam menangani pasien? Kapan seorang perlu menemui spesialis kejiwaan, bukan hanya psikolog klinis? Saya dulu deh. Ya boleh. Udah kayak kuis ya. Iya. Kalau ke psikiater itu tadi ya, yang pertama fungsi semua sudah terganggu ya, fungsi perannya misalnya Mbak Kiki sebagai istri itu sudah terganggu fungsinya, sering ngelamun, nggak bisa masak, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa ngurus suami, terus maunya ngurung diri di kamar, buru-buru mau arisan, terus semuanya udah takut. Nah, itu fungsi peran sudah terganggu. Fungsi sosial juga sudah terganggu nih, biasanya sering interaksi dengan orang, terus ketemu sama orang tuh mau menyapa, sekedar say hey, say hello gitu ya, itu udah enggak. Jadi sudah menutup diri, itu fungsi sosial terganggu. Terus ada fungsi kognitif yang memang juga terganggu. Fungsi kognitif tuh udah nggak bisa mikir, dia udah nggak bisa ngambil keputusan, udah nggak bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Mungkin bahkan ada ide untuk melakukan hal-hal yang membahayakan ya, salah satunya mungkin ada ide suicide atau gitu. Jadi kalau udah kondisinya sangat berat, itu perlu pertolongan yang lebih dalam ya, lebih komprehensif. Jadi nanti harus ke psikiater gitu. Kalau ada 3 fungsi tadi yang terganggu ya. Dari Mbak Rena ada tambahan? Ya, senada. Mungkin tambahannya lebih ke ini ya, kalau misalnya
fungsinya pasien ini sudah berat, memang harus ke psikiater. Tapi kalau misal ada beberapa pasien yang mungkin takut nih mau konseling ke psikiater atau ke psikolog, jadi mungkin boleh langkah awalnya ke kami dulu. Nanti jika memang berat akan kami rujuk ke psikiater. Karena ada beberapa pasien sendiri yang sebenarnya untuk mohon maaf untuk ke spesialis mental health tuh sangat takut ya. Jadi bisa nanti monggo senyamannya pasien, apakah ingin berkonseling dulu atau langsung ke psikiater seperti itu. Oh gitu, oke baik. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya dokter. Boleh ditampilin di layar? Oke. Nah ini yang sering terjadi ya dok, tanda seorang mengalami gangguan kecemasan dan depresi itu seperti apa dokter? Oke, saya dulu ya. Nah, ini kayaknya agak serem nih. Enggak ya? Cemas dan depresi itu sebenarnya hal yang lumrah ya terjadi. Cemas tuh boleh, sedih itu boleh. Kenapa dia ada kata-kata gangguan? Karena dia udah mengganggu fungsinya dia sehari-hari. Jadi cemasnya itu udah berlebihan guys, udah mengganggu badannya, makanya sering berdebar-debar, sering keringat dingin, sampai rasanya sesak nafas kayak mau mati, kecekek katanya gitu ya. Jadi itu gangguan kecemasan yang berlebihan yang sebenarnya tuh objeknya tuh tidak ada. Karena cemas itu kan sebenarnya dia khawatir akan terjadi sesuatu. Iya. Ya kan nggak ada objeknya, nggak ada hal yang mengancam. Kenapa harus cemas? Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, kalau bisa dihandle dengan baik, misalnya dengan istighfar, atau dia misalnya minimal menelpon temennya, atau dia minimal duduk dulu, tarik nafas, dan bisa dihandle sendiri, itu masih ringan. Jadi it's okay, nggak apa-apa, nggak harus ke profesional. Tapi kalau itu sudah semakin mengganggu dan jaraknya ya, yang paling signifikan itu kalau ini sudah mengganggu lebih dari 1 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 1 bulan atau 2 minggu aja udah makin mengganggu fungsinya, kayak tadi masak gosong gitu ya, atau malah mungkin nggak masak gitu. Nah itu udah perlu ketemu profesional gitu. Nah opsinya adalah pada saat kondisi fisiknya udah makin terganggu, berarti harus ke psikiater. Tapi kalau kondisi fisiknya masih aman, terus dia tahu kalau saya itu cemas berlebihan, nah itu boleh ke psikolog klinis kayak gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Mbak Rina. Iya, selain perubahan perilaku mungkin saya menambahkan sedikit ya, dari pola tidur dan pola makan juga. Biasanya kalau mohon maaf nih yang biasanya tidurnya teratur lalu insomnia, terus atau lebih sering tidur, atau mungkin karena lebih sering tidur bangun-bangun tetap lemes. Biasanya kalau orang tidur bangun-bangun seger ya. Nah ini lalu lemas yang berlebihan tapi tidak ada penyakit penyerta atau cedera tertentu gitu, sama perubahan pola makan ini juga termasuk ini ya, tanda-tanda yang harus diperhatikan. Dan kalau teman-teman atau mungkin ada saudaranya yang merasa ada tanda-tanda seperti itu, jangan takut untuk ke profesional mental health, boleh langsung ke psikiater atau psikolog seperti itu, apalagi kalau sudah mengganggu performa sehari-hari. Oke, siap. Nah dokter, sebelum masuk ke pertanyaan yang selanjutnya dokter, kalau misalnya nih dok, ini kan kita membahas tentang gangguan kecemasan ya dokter. Nah, saya punya teman nih dokter, ketika hanya keluar rumah saja mereka udah ngerasa cemas, kemudian tremor yang berlebihan, keringat dingin, sampai nggak mau ketemu sama teman-temannya yang lain gitu dok. Nah itu dia sampai juga takut untuk ke psikiater, takutnya malah nanti dijudge, oh kamu nih kurang sholatnya, kamu kurang ibadahnya, kamu kurang bersyukur. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh sering terjadi dokter. Nah menurut dokter itu seharusnya yang dilakukan seperti apa? Ini tergantung ya, kalau ini adalah temannya Mbak Kiki, berarti Mbak Kiki yang perlu mengajak. Jadi Mbak Kiki perlu PDKT gitu ya, perlu pendekatan. Kita memang perlu pahami bersama ya bahwa masih stigmatize ya, kita masih terstigma gitu. Kalau ke poli jiwa bahkan ada yang nunggu di depan poli jiwa aja nggak berani, jadi depan nunggunya di sana di depan penyakit dalam gitu, nunggu di depan poli yang lain. Itu nggak apa-apa ya, kita bisa paham kalau itu suatu hal yang terlabel nggak enak gitu ya. Nah sebagai orang terdekat itu ada kalanya kita mengajak teman kita, saudara kita itu minimal untuk memberanikan diri untuk mencoba, minimal 1 kali aja datang ketemu, minimal untuk assessment. Bener nggak sih aku semengganggu itu? Kalau misalnya ternyata dia berat, berarti kan perlu pendampingan gitu. Dan nanti kita akan bantu dia untuk lebih menyadari bahwa
pilihannya itu ada dua, mau begini terus atau mau memperbaiki. Nah kayak gitu, nanti kita siap dampingi gitu. Kalau nanti lebih nyaman dengan psikolog klinis nggak apa-apa ya, nanti kita pantau gitu. Tapi kalau dengan dengan farmakoterapi atau dengan obat-obat yang udah baik ya terserah gitu. Itu pilihannya nanti setelah kita udah assessment dulu minimal kayak gitu. Oke, siap. Dari Mbak Rina ada tambahan? Iya. Yang penting adalah langkah awal, diberanikan dulu untuk segera menemui profesional kesehatan. Karena memang tadi juga ini ya banyak yang istilahnya takut untuk memulai duluan, nggak apa-apa, diberanikan dahulu. Senyamannya teman-teman, monggo mau langsung ke psikiater, langsung ke psikolog nggak apa-apa, karena sebenarnya kita berkolaborasi ya dok ya, seperti itu. Berarti emang bener ya dok, harus PDKT dulu. Iya. Membuat si pasien ini merasa aman dan nyaman dan pede ketika datang ke spesialis jiwa. Datang ke psikolog atau ke spesialis kejiwaan itu bukan berarti kita beneran ODGJ ya dok ya, kan karena persepsi masyarakat itu sampai sekarang masih seperti itu gitu. Jadi memang mereka kalau datang udah duluan bener, baru aja kelihatan spesialis kejiwaan, wah takut banget nih, kok kenapa ya kesini, jangan-jangan aku gila misalnya kayak gitu. Jadi emang harus pendekatan dulu ya dokter. Ya kemudian ya kita ajak ada kata-kata coba, cobalah ya, coba ya satu kali aja gitu ya, insya Allah nanti kedepannya bisa lebih berhasil. Oke, siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ini terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental dokter. Apa tanda-tanda awal seorang mengalami gangguan kecemasan atau depresi akibat terlalu sering menggunakan media sosial? Kadang kita termakan berita-berita hoax atau misalnya nih contoh ya dok, saya belum nikah nih dok. Nah jadi kan untuk memilih seorang pasangan itu kan kita termakan tren dari TikTok, tren dari media sosial. Kalau pasangannya seperti ini tuh nggak bagus, padahal kan kita nggak bisa menentukan dari satu media sosial aja. Nah kalau menurut dokter, media sosial yang zaman sekarang nih, pada zaman sekarang kepada mental health-nya teman-teman yang ada di sana tuh seperti apa? Makasih Mbak Diki. Semoga ini bisa jadi wadah ya, menjadi fasilitas untuk masyarakat umum, bahwa penggunaan gadget itu perlu dipahami sebagai alat komunikasi itu dulu. Jadi kalau ternyata fungsinya lebih dari itu, berarti ada kesalahan dalam controller kita. Gitu ya. Jadi kalau secara biologi ya, saya bicara neurobiologi agak ilmiah dikit gitu. Ya, jadi otak bagian depan ini dia akan mengatur kadar dopamin namanya. Jadi itu salah satu zat yang membuat kita jadi senang, pleasure-nya tuh tambah banyak gitu ya. Nah, kalau dengan scrolling, dengan main game, dengan bermedia sosial itu justru menambah kadar pleasure yang berlebih, maka si otak bagian depan ini fungsinya terganggu. Apa sih fungsinya? Jadi fungsinya itu sudah Allah kasih, ini namanya executive functioning atau bahasa Indonesianya fungsi luhur ya, nama otaknya itu prefrontal cortex, jadi PFC. PFC ini otak bagian depan ini Allah kasih untuk kita berpikir, kita membedakan mana yang salah yang benar, kita mengambil keputusan, terus kita mengatur emosi, kita merespon dan kita berperilaku seperti apa, itu semua yang ngambil keputusan itu otak bagian depan. Nah, makanya kan kalau di Muslim itu harus sujud gitu ya, bentuk dari syukur kita gitu, kita diberikan akal yang sehat gitu. Nah, ketika kadar dopamin yang berlebihan ini dia membanjiri prefrontal cortex atau otak bagian depan, maka yang terjadi adalah perilakunya nggak bisa kontrol gitu. Gimana dia bedain, ini harusnya aku nggak boleh semarah ini, tapi dia nggak bisa mikir itu, pokoknya ngamuk aja. Yang diikutin tuh instingnya gitu, pokoknya ngamuk nomor satu ya. Makanya ada berita-berita dia berani membunuh siapa ya, terus berani melawan ibunya, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang berbahaya lah yang nggak usah disebutkan ya, nanti tidak bahaya ya gitu ya. Itu loh yang menjadi masalah kita. Jadi saya berharap dengan ada wadah dari RSUAD ini bisa memberikan wacana, memberikan masukan untuk saudara-saudara yang sahabat-sahabat RSUAD untuk lebih mengontrol lagi penggunaan gadgetnya supaya marah kita itu terkontrol ya. Ingat, kalau marahnya udah berlebihan apalagi sampai memukul
ngumpul, berarti ada yang salah sama kadar dopamin kita gitu ya. Jadi agresivitasnya meningkat karena itu. Ini saya sampaikan. Jadi media sosial dampaknya luar biasa ya dok. Dari Mbak Rena ada tambahan? Ya mungkin ada sedikit tambahan ya. Memang dampak media sosial sekarang nggak dari bukti bahwa dampaknya sangat banyak ya. Apalagi kalau saya lihat dari sekarang ada fenomena namanya FOMO ya. Oh iya. Missing out. Jadi terutama pada remaja-remaja sekarang ya, kayak takut ketinggalan tren. Kalau misal nggak ikut tren jadinya cemas segala macam. Jadi memang sangat penting sekali untuk bisa bijak dalam bermain media sosial. Ambil yang baiknya sama itu penting sekali untuk bijak dalam bermain media sosial. Oke, siap. Wah, keren banget ini dok. Saya baru tahu ternyata, Masya Allah ya, Allah itu menciptakan kita tuh bukan tanpa sebab, tapi memang sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan tadi yang dibilang dengan dokter Windy, perkara sujud ya dok ya, itu juga bisa memperbaiki atau apa tadi menetralkan kadar dopaminnya. Oh, Masya Allah. Oke, selanjutnya dokter, untuk peran keluarga dalam mendukung kesehatan mental. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan keluarga untuk mendukung kesehatan mental anggota keluarganya, khususnya anak muda yang punya anak-anak usia muda nih dokter? Bagaimana cara membangun komunikasi yang terbuka dan mendukung? Ini untuk saya atau untuk Mbak Rina nih? Dari Mbak Rina mungkin? Ya, dari saya dulu ya. Ya. Keluarga sendiri sangat berperan penting ya, karena keluarga itu merupakan lingkungan terdekat ya, khususnya bagi anak dan remaja untuk menjaga kesehatan mental anggotanya. Jadi sebaiknya keluarga bisa menerapkan pola asuh yang baik dan komunikatif ya, memantau perkembangan anak, lalu sering berkomunikasi efektif dengan anak dan dapat memposisikan diri sebagai teman bercerita yang baik pada anak. Misalnya nih, hal kecilnya menanyakan gimana sih aktivitas di sekolahnya, lalu ketika anak bercerita atau ketika anak punya masalah, keluarga diharapkan dapat mendengarkan dengan empati ketika anak menceritakan mengenai masalahnya dan tidak menghakimi anak. Jika anak berbuat salah, sebaiknya orang tua bisa mendengarkan dengan tenang, lalu menegur anak dengan bahasa yang baik dan tidak kebawa emosi. Dan sebaiknya orang tua juga dapat memberikan contoh perilaku yang benar dan mendorong anak untuk memaksimalkan potensinya. Dari dokter Windy? Oke. Kalau saya itu sama sih pada dasarnya ya, karena ini tempat kita berteduh ya, berpulang, berkeluh kesah itu ya sebenarnya ke rumah gitu ya. Even sekalipun dia tinggalnya di panti, itu bukan suatu hal yang berbeda gitu. Itu dia nggak tinggal sendirian. Kalau di kosan kan juga ada teman-teman kos gitu. Jadi kita nggak bisa terus membedakan, enggak. Jadi intinya sama. Tempat tinggal itu ya tempat kita berpulang, tempat kita melepas capek, lelah, penat gitu ya. Nah, kalau di dalam keluarga, kalau ada anak kecil ya, memang orang tua lah yang paling berperan kan gitu. Dari kalau anak kecil kan nggak bisa melihat wajah kita lagi stres, apalagi menutupi kesedihan, kan orang tua nggak bisa melihat ya. Tapi kalau orang tua sebagai orang dewasa itu, misalnya di dalam rumah itu ada banyak anggota keluarga, lihatlah dulu wajah pertama kali pulang. Wajahnya tuh gimana? Kusam, apa lagi marah, lagi dongkol, lagi sedih. Nah, itu tuh pasti kelihatan banget pas pulang sekolah, pulang ke rumah. Nah, pada saat pulang ke rumah itu kalau dirasa bisa ditanya ya kita tanyakan, capek ya gitu, butuh minum, butuh rebahan, butuh istirahat, itu bisa kita kita rangkul gitu ya. Kalau ternyata itu belum bisa dilakukan, maka yang bisa kita lakukan adalah kasih space dulu, kasih kita kasih waktu dulu gitu ya, kasih kayak take your time gitu. Jadi kalau mau duduk ya duduk dulu gitu ya. Kalau dia naruh tas terus jangan langsung dimarahin, pulang sekolah gitu. Jangan diginiin ya, bunda ya. Jadi kita lihat dulu, mungkin wajahnya capek, kesal gitu, habis dimarahin temennya atau habis disalahin temennya, habis dimarahin gurunya. Itu coba pahami dari wajah dulu, karena wajah itu adalah mimik wajah itu adalah ekspresi pertama yang bisa kita bisa notice gitu kalau ada sesuatu. Jadi keluarga memang perlu berlatih untuk lebih sering merangkul sih gitu.
Jadi nanti dari situ kalau kita sudah mengenal ekspresinya macam-macam, mama lagi kenapa, ayah lagi marah, itu baru kita setelah kita kasih space baru kita bisa dekati, kemudian bisa kita tanyakan, atau minimal kalau kita bukan jadi pendengar yang baik, minimal kita bisa menemani atau memberi support, bentuknya ya bawain minum lah gitu ya, bisa ngasih teh hangat ya. Kalau anak kecil kan bisa bawain air putih gitu ya, mama capek ya kan gitu. Kalau anak kecil ya, kalau orang tua bawain, bentuk supportnya itu macam-macam. Jadi cobalah dilakukan mulai dari dini sehingga keluarga itu bisa lebih sehat mental menyeluruh, nggak cuma salah satu aja. Oke dok, ini jadi penasaran nih dok, agak nyerempet ke ilmu parenting berarti dia dok nih. Nah, di media sosial ini kan kadang kita sering lihat ya dok, anak-anak kecil dari balita, batita sampai nanti SD hanya disodori gadget aja nih. Jadi orang tuanya mungkin oh ya udah dengan adanya gadget diem nih nggak nangis. Nah itu menurut dari dokter sendiri seperti apa? Yang penting anaknya diem nih, tak kasih gadget gitu. Karena itu sering kita temui ya. Jangankan di di rumah gitu ya, di tempat makan mungkin mas mbak semua kalau lihat di tempat makan ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, ya semuanya main handphone gitu ya. Ya, lah ini mah intinya kan sebenarnya mau family dinner, tapi yang kita lihat malah sibuk dengan gadget masing-masing, senyum masing-masing, ketawa masing-masing gitu. Itu yang perlu dirubah gitu kualitasnya. Mungkin kalau pemberian gadget itu pada saat dia nangis itu sebenarnya bukan solutif ya, bukan solusi gitu. Mungkin kalau sekarang kan memang semua serba instan ya, pengennya cepat. Nah itu yang harus terus perlu diperbaiki gitu kondisinya. Kalau misalnya anaknya nangis, ya minimal kita lepas dulu atribut kita sebagai pekerja ya. Kalau kita sebagai kita di luar sana udah kita lepas, kita datang sebagai ibu. Ya, kita peluk dulu ya. Mungkin kita juga lagi capek, kita lagi sedih, lagi stres. Ya kita pelukin aja anak-anak kita tuh, kita pelukin aja. Aku lagi capek banget gitu. Itu dipeluk aja. Itu akan meningkatkan endorfin kan di dalam tubuh kita. Maka perasaan nyaman itu makin meningkat gitu. Jadi itu PR kita ya, kenapa orang tua sekarang itu pengennya instan langsung ngasih handphone gitu. Itu yang justru malah akan memberikan masalah di kemudian hari gitu. Setuju dok saya. Itu sih dari saya mungkin dari setuju senada sama Dr. Windy. Orang tua perlu lebih banyak meningkatkan bonding pada anak ya. Kalau sekarang kan memang banyaknya orang tua ngasih screen time ya, kemana-mana kayak anak nangis dikasih gadget. Padahal sebenarnya itu orang tua diharapkan lebih banyak meningkatkan bondingnya. Nggak pas screen time, tapi mungkin intensitasnya dikurangi perlahan dulu. Lalu kalau pas anak sedih atau apa, orang tua yang garda terdepan untuk istilahnya memeluk anak dan melindungi, membuat anak tumbuh rasa nyaman. Seperti itu. Oh iya dok, saya jadi kepikiran salah satu berita dok. Ada salah satu keluarga mempunyai seorang anak, tapi dari orang tuanya sendiri yang membuat trauma. Untuk dari berita terakhir itu malah berbuat asusila ke anak sendiri. Nah, saya jadi kepikiran bagaimana mental anak tersebut gitu dok. Nah, kalau dari sisi dokter sendiri, bagaimana cara mengembalikan rasa bahwasannya orang tua itu sebagai pelindung buat kita seperti itu. Bahwasanya pelindung kita yang paling dekat saja bisa sampai seperti itu gitu loh dok. Itu kasusnya lumayan berat ya, bukan lumayan yang berat. Itu kasusnya berat. Jadi kita nggak bisa satu sesi terus selesai. Kita harus bikin satu tim dulu. Jadi ada psikolog anak, ada psikiater anaknya gitu. Kita perlu pendampingan ekstra. Kalau perlu ada tim yang lain gitu. Misalnya ada dokter anak juga, mungkin ada sesuatu fisiknya yang bermasalah. Jadi kita satu tim itu akan terus mendampingi. Kita akan buat program gitu ya, itu untuk mencegah adanya PTSD namanya, post traumatic stress disorder. Jadi gangguan trauma, gangguan stres pasca trauma. Ya karena peristiwanya kan traumatis misalnya, apalagi itu dari keluarga terdekat, dari orang tua yang menurut dia membuat dia nyaman dan aman. Ternyata
menimbulkan satu masalah dan itu perlu pendampingan ekstra gitu sih. Kalau untuk detailnya seperti apa ya nanti kalau ada kasusnya aja. Semoga sih nggak ada. Iya, semoga nggak ada, Dok. Nggak ada ya. Jadi yang terpenting itu adalah kita perlu controller tadi ya. Kalau orang tua dirasa sudah semakin mudah marah, sebaiknya anak-anak carilah orang yang membuat kalian nyaman dulu. Nyaman itu bukan merasa jadi bisa bebas ngapa-ngapain, itu bukan, tapi nyaman yang secara perasaan, secara perilaku tuh diterima gitu. Mungkin di tempat nenek ya, atau di tempat saudara yang lain. Jadi kalau ada hal yang berbahaya, sebaiknya cari tempat yang lebih aman. Jadi nggak usah takut ya dok sebenarnya mau minta perlindungan ke siapapun. Iya, gitu. ke guru juga boleh ya, kalau di sekolah ke guru boleh. Karena kita kalau sebagai anak kecil tuh susah ngomongnya dok, nggak berani, takut nanti diejek atau nanti malah tambah dimarahin atau gimana gitu. Jadi memang kita harus memberikan rasa rasa nyaman dulu ke anaknya. Kemudian kalau misalnya memang ada hal-hal yang sekiranya kok tidak pantas, anak harus berani bilang no atau menolak ya dok berarti. Jadi tadi kalau enggak minimal gurunya bisa melihat ya, para guru di luar sana bisa melihat mimik wajah si anak. Kalau berubah daripada biasanya, coba kita dekati, barangkali ada hal-hal yang perlu dibantu, ya dibantu. Kalau enggak ya kita serahkan ke orang tua atau ke keluarga besar. Oke, siap. Dari Mbak Rina ada tambahan? Ya, saya ada tidak untuk kepada anak ya, tidak hanya dari keluarga, memang ada guru dan lain-lain. Jadi penting sekali untuk menciptakan support system yang kuat dan nyaman bagi anak. Bisa guru, bisa lingkungan terdekat, tetangga dan lain-lain. Dan jika anak merasa takut atau nyaman seperti tadi kata Dr. Windy, jangan takut untuk mencari bantuan. Oke, siap. Wah, masya Allah, ini jadi agak sedih dong kalau lihat berita-berita anak-anak kecil di luar sana itu. Oke, masuk ke segmen mitos atau fakta ya dokter. Oke. Nah, hanya orang dengan gangguan mental berat yang perlu menemui psikiater. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa fakta? Fakta dan faktanya yang memang gangguan jiwa, tapi sebenarnya bukan yang berat aja ya. Iya. Benar, ringan sampai berat itu juga boleh. Termasuk misalnya gangguan konsentrasi, terus termasuk dia gangguan tidur, gangguan emosi dan perilaku, gangguan kognitif, itu juga bisa ke psikiater. Jadi mitos atau fakta? Jadi jawabannya mitos ya. Jadi mitos nih. Bukan fakta ya, maaf ya. Ya maksudnya kalau gangguan mental yang berat memang perlu penanganan serius dari psikiater, tapi ringan, sedang boleh. Jadi mau masalah sekecil apapun monggo kalau misalnya mau ke psikiater gitu ya dokter. Dari Mbak Rena, mitos atau fakta? Sama? Mitos. Sebenarnya kalau dari kita sendiri juga, jika walaupun gangguannya itu ringan, tetapi jika diperlukan untuk psikofarmakoterapi atau pemberian obat dari psikolog, tetap akan kami rujuk ke psikiater. Seperti misalnya mungkin ada beberapa yang nyuwun sewu ketergantungan obat seperti itu, langsung kita rujuk ke psikiater. Oke, siap. Pertanyaan kedua dokter, terlalu banyak menggunakan media sosial bisa menyebabkan depresi, mitos atau fakta? Fakta. Oh, fakta. Iya, fakta ya. Jadi kalau paparan media sosial yang berlebihan itu akan memicu memicu kadar kecemasannya semakin berlebih. Jangan-jangan aku selama ini salah. Terus dia semakin mengurung diri, dia tidak mau berinteraksi sosial secara nyata, secara offline. Jadi kalau ini bisa beresiko depresi, iya benar. Mungkin karena juga asupan-asupan dari sosial media itu kan kadang nggak berdasarkan sama kenyataannya ya dok. Iya, hoaxnya ya. Iya benar-benar. Dari Mbak Rina? Ya, fakta. Karena itu tadi banyak sekali hal-hal di media sosial yang tidak dapat kita saring dan itu akan memicu kecemasan. Terus rasa kok gini ya, yang lain kok kayak gitu sedangkan aku kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi kayak perbandingan. Iya, malah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke, yang ketiga, terapi psikologis hanya untuk orang yang sudah pernah gangguan mentalnya. Mitos. Karena sebenarnya terapi itu efektif untuk mencegah masalah mental dan menjaga keseimbangan emosi. Justru penanganan psikologis secara dini ini dapat membantu seseorang menjaga kestabilan mental dan emosionalnya. Jadi lebih
baik secara dini sudah ditangani. Dari dokter ini? Mitos. Iya dong ya. Masa terapi psikologis hanya udah yang parah aja, yang ringan masa nggak boleh? Berarti penggunaan obat itu bisa dari gangguan ringan juga bisa dok? Bisa, dosisnya kecil. Kita menyesuaikan kebutuhan dan tidak melulu kalau ke psikiater terus diresepin obat itu juga enggak. Iya. Jadi bisa tanpa obat juga bisa. Jadi tergantung derajatnya. Makanya kan minimal assessment dulu. Ya, dulu kayak SWAD. Ya, ketemu sama dokter Windy ya teman-teman. Berarti kalau saya kira nih dok, kalau yang diberikan obat itu yang misalnya RPK, perilaku kekerasan, atau sudah depresi yang memang sudah ada halusinasi beratnya, ternyata tidak ya dokter? Enggak, ringan juga boleh. Oke, siap. Pertanyaan terakhir dokter. Media sosial adalah penyebab utama masalah kesehatan mental pada anak muda. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Mitos lagi nih. Media sosial Iya. hanya salah satu dari sekian banyak faktor penyebab masalah mental di remaja. Gitu. Jadi banyak, nggak cuma itu aja. Gak cuma itu aja ya. Oke, Nggak dari cuma Pak media Rina. sosial aja. Makanya datang asesmen dulu. Ya. Gak apa-apa dokter. Dari Pak Rina? Iya, mitos. Mitos juga. Media sosial itu salah satu faktor ya, dari sebagian banyak sekali faktor. Bisa dari faktor individu kayak trait sifatnya, lalu genetik, lalu cara coping dia dalam menghadapi masalah, dan faktor luar seperti mungkin nyuwun sewu ada konflik keluarga atau pola asuh yang nggak tepat, lingkungan, gaya hidup, dan pergaulan sosial. Jadi nggak hanya masalah media sosial yang mempengaruhi kesehatan mental, banyak sekali faktornya. Wah, Masya Allah. Ini terakhir banget dokter. Satu kali lagi. Karena banyak banget ya dok, di luar sana itu kita mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa memberikan pesan kepada pendengar kita, sahabat RSUAD dokter, khususnya anak-anak muda yang merasa terjebak nih dalam tekanan media sosial dan juga untuk keluarga mereka yang di luar sana. Apa saran dari dokter dan juga Mbak Rina? Oh, Mbak Rina dulu. Monggo, dari siapa dulu boleh? Oh, Mbak Rina dulu ya. Oke, kalau dari saya pertama kali tetap tenang jika teman-teman mungkin mengetahui ada keluarga atau siapapun itu yang butuh penanganan atau butuh menghubungi profesional mental health. Jadilah support system dan dukungan yang baik bagi keluarganya, bagi teman-temannya. Nah, kalau ada teman-teman atau keluarganya punya masalah terkait kesehatan mental dan bercerita pada teman-teman, jadilah pendengar yang baik, jangan menghakimi, jangan ngejudge kayak oh kamu edan, kamu gini, jangan. Dengarkan saja dengan empatik, berilah dukungan tanpa menghakimi, dan teman-teman boleh memberikan saran, ayo konseling dulu, ayo asesmen dulu, nggak apa-apa, datang dulu aja, karena lebih cepat ditangani, lebih baik. Jangan takut untuk berkonsultasi ke psikiater maupun psikolog supaya segera mendapatkan penanganan. Dan mungkin ada tambahan dari dokter ini atau Oke. Dari dokter ini? Iya, basicnya buat teman-teman yang mungkin merasa ragu atau memang ada sesuatu, ada something wrong di dalam dirinya, itu cobalah untuk memberanikan diri minimal konsultasi untuk asesmen dulu, benar nggak? Jadi ada beberapa kali datang ke poli kita juga kok, oh ternyata saya aman ya dok ya, aman, jadi gak usah kesini lagi, ya kan? Itu suatu keberanian yang perlu diapresiasi gitu. Minimal dia sudah mencari tahu, aku tuh ada masalah nggak gitu, karena aku tuh sekarang susah konsentrasi, cuman itu keluhannya. Ternyata pas dicari-cari, telik-telik nggak ada masalah kan, minimal dia sudah memberanikan diri dan kami akan mengapresiasi itu gitu ya. Terus yang kedua, kalau ternyata ini adalah yang bermasalah itu adalah teman dekat kita atau anggota keluarga kita, coba dilihat tadi yang pertama adalah dari mimik wajahnya dulu. Kalau mimik wajahnya nggak kayak biasanya atau perilakunya biasanya ceria terus dia tiba-tiba murung, tadinya dia banyak ngomong terus dia jadi pendiam, tadinya bajunya matching terus jadi nggak matching, nggak mandi, nggak dandan misalnya gitu. Pokoknya ada perubahan, itu coba untuk dekati dulu gitu. Minimal tanyakan ada apa gitu ya. Kalau dia belum mau cerita jangan dipaksa ya, mungkin dia butuh space dulu. Tapi kita sebagai orang terdekatnya perlu menyampaikan kamu nggak sendiri
ya aku siap nemenin kamu. Mau ketemu dokter Windy oke, mau ketemu Mbak Rina juga boleh. Ayo kita ke RSUAD gitu ya. Masya Allah. Oke, mantap banget nih, ada promosinya ya dokter ya. Oke. Ya, semuanya. Oke dokter. Jadi buat teman-teman semuanya, sahabat RSUAD yang sekiranya butuh bantuan lebih lanjut nih, RSUAD selalu siap mendampingi teman-teman semuanya. Teman-teman bisa konsultasi dengan psikologi klinis atau spesialis kejiwaan. Nah, jangan tunggu sampai terlambat ya sahabat RSUAD, segera dapatkan dukungan yang kalian butuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Rumah Sakit UAD. Salam sehat. Terima kasih.